Asri Welas baru-baru ini menghebohkan publik lewat curhatan hatinya terkait mantan suami Galit Rida Praharja. Dalam sebuah podcast, Asri kembali mengungkit prahara rumah tangganya hingga akhirnya mengambil keputusan cerai dan resmi berpisah pada 23 Januari 2025. Dengan penuh kesedihan, Asri mengaku bahwa selama 17 tahun menikah, dirinya selalu merasa sendirian. Ia menyebut Galit kala itu tidak pernah mencarinya, bahkan sampai seperti absen dalam pernikahan mereka. Secara khusus kepada tim Unlock, Galit pun angkat bicara. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh sang mantan istri merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi sebelum perpisahan terjadi, rumah tangga mereka berjalan penuh kebahagiaan. Bahkan dikaruniai buah hati tercinta. Sebenarnya podcast itu juga jadi bahan perbaikan saya juga. Mungkin kalau dibilang ya saya bukan, karena saya bilang saya tidak ingin menanggapi satupun isi di podcast, cuma saya mau kasih fakta aja. Kalau Mbak Asri bilang saya selama 17 tahun nggak pernah nyari dia, kan nggak mungkin kita punya anak 3 gitu ya. Mungkin Mbak Asri lagi sedih banget, jadi apa ya, mungkin ngomongnya jadi kayak 17 tahun, padahal mungkin dalam 17 tahun pasti saya akan nyariin. Karena saya ingat banget kok dulu waktu masih suami-suami takut istri, kalau pulang kantor kan saya ke Tanjung Priok tuh jemput dia. Dan pasti kalau Mbak Asri belum pulang pagi, pasti saya telepon, masih di syutingnya, masih. Jadi saya make sure dia masih syuting, terus saya tidur sama anak-anak. Jadi kalau dibilang 17 tahun gak pernah nyari, kalau menurut saya, pembuktian saya sih kayaknya saya nyariin sih, bukannya saya menyanggah atau apa, saya kasih tau fakta aja. Kalau yang saya terima sih pada kaget semuanya, pada kaget karena pertama itu kan satu pihak ya makanya saya juga nggak tahu motifnya kenapa ini tiba-tiba podcast itu udah keluar dan semuanya ada opini Mbak Asri lah semua itu ya, di semua undang-undang dikeluarkan. Saya sih lebih ke sini, jadi makanya saya bilang, saya sudah di beberapa media saya bilang saya tidak punya kapasitas untuk menyangkal, untuk membalas, untuk menyaut. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah ranah kita berdua kan. Lebih lanjut, dalam podcastnya, Asri merasa tidak punya tempat bersandar selama 17 tahun. Dirinya mengaku butuh pasangan yang dapat berbagi tanggung jawab dan tujuan hidup. Berbanding terbalik, Galit memilih tetap dalam pendirian untuk tidak mengungkap aib apapun tentang pernikahannya dengan Asri. Bahkan saat sang mantan istri diisukan memiliki hubungan spesial dengan seorang bule, Galit pun tetap pasang badan membelanya di depan publik. Pada saat kita sidang pun saya selalu bilang bahwa yang terjadi antara saya sama Mbak Asri cuma Allah dan kita yang tahu. Selalu itu kan jargonnya, selalu itu. Makanya bosannya ini urusan kita tetap bertahan seperti itu. Bahkan saya juga pasang badan bahwa Mbak Asri dengan bule itu tidak benar, itu temannya Mbak Asri. Mungkin kayaknya waktu itu ada orang yang capture, padahal Mbak Asri itu duduk berlima sama bule sama keluarganya, tapi di capture cuma berdua. Makanya saya nggak tahu siapa itu duluan meng-capture, entah itu netizen atau siapa. Jadi itu jadi kemana-mana gitu. Jadi ya kita mau silent, kayak itu kan memang berbarengan pada saat kita lagi proses cerai. Mbak Asri memang ke New York itu. Dan sama ketemu rekan bisnis ini, dan pada saat itu Mbak Asri duduknya sama anak istrinya, cuma sama netizen di crop. Kayak langsung keluar tuh berita, saya juga kaget dari teman saya dong. Saya tanya dong, dan saya WhatsApp ke dia, enggak bener itu, oh ya ini udah beredar beritanya, ya makanya ya kita clearkan yuk kita clearkan ya. Makanya pada saat sidang kita clearkan, udahlah jadi tambah lagi, kita udah cukup bersedih dengan hal ini. Jadi kalau ada saut-sautan lagi, saya makin sedih jadinya. Jadi saya lebih ingin menetralisir. Jadi saya tetap sikap saya sama seperti awal. Saya tetap tidak akan membicarakan
apa yang terjadi atas saya dan Mbak Asri. Kalau Mbak Asri punya opini sendiri, ya silakan, ya monggo, itu kan Mbak Asri punya hak ya. Tapi saya tidak akan pernah menyanggah dan tidak akan pernah berkomen dan tidak akan pernah membalas hal itu. Namun tidak dipungkiri, buntut dari curahan hati Asri Welas tersebut membuat Balik mendapatkan berbagai hujatan dari warganet. Bahkan beberapa ada yang sampai menyerang dengan kata-kata yang sudah sangat berlebihan. Meski cukup syok, namun Galich berusaha berbesar hati untuk menghadapinya. Di balik semua itu, ia sangat khawatir terhadap anak-anak dan tak mau mereka melihat kedua orang tuanya saling berseteru pasca berpisah. Saya diserang netizen, ya, diserang fans yang Mbak Asri, diserang netizen, ya ada yang bilang saya homo, ya mungkin karena nggak nyariin Mbak Asri, jadi saya dibilang homo gitu ya. Ada yang dibilang saya nggak tanggung jawab, selingkuh, segala macam ya. Saya sih ya berbesar hati aja karena sekali lagi saya nggak mau tuh, konsep saya adalah saya nggak akan pernah mau mengumbar apapun dari Mbak Asri. Kenapa? Karena Mbak Asri itu adalah ibu dari anak-anak saya gitu. Jadi kan kasihan anak yang ngelihat papi yang ngomong jelek-jelekin maminya, terus mami yang ngomong jelek-jelekin papi, kan kasihan anak-anak kalau ngelihat kan. Itu kan bukan sesuatu yang membanggakan lah. Dan mungkin juga ada yang bilang Mas Garing nggak bangga sama Mbak Asri ya. Kalau mau dilihat bukti saya, itu kan isi Instagram saya sebelumnya ya, sebelum saya ini kan sudah saya hapus. Isinya kan saya sama Mbak Asri semua, udah isinya nggak ada lagi selain sama Mbak Asri. Coba bisa dilihat itu, pasti selalu di konten saya pasti ada anak saya, ada Mbak Asri ya. Itu kan berarti kan menunjukkan saya bangga sama Mbak Asri sebagai public figure, tapi masih meluangkan waktu buat keluarga. Setelah perjalanan hidup, setiap manusia pasti akan mengalami berbagai ujian. Begitu pula bagi Galich yang mengaku bahwa saat ini adalah titik terberat dalam hidupnya. Ia bahkan memilih meninggalkan semua harta benda untuk mantan istri dan buah hati mereka, dan pergi tanpa membawa apapun selain baju yang ia kenakan. Galich bahkan meminta maaf jika memang selama pernikahan mereka, Asri benar-benar merasakan apa yang dia ungkapkan dalam podcast. Ya, ini masa-masa paling berat atau titik terendah dalam hidup saya, karena saya tuh kayak ditarik sama Allah itu, kayak ditarik setarik-tariknya. Jadi saya juga ninggalin rumah kan nggak bawa apa-apa, karena saya lebih mikir anak istri. Jadi kayak rumah, mobil, semua saya nggak bawa. Karena itu adalah buat anak istri saya. Kalau cowok menurut saya gampang lah, mau tidur di mana aja ya, yang penting ada selimutnya, ada bantal, udahlah gampang. Tapi kalau anak-anak kan butuh yang terbaik sama istri kan. Jadi saya memang ikhlaskan semuanya. Jadi saya memang berusaha ikhlas. Saya mana ada yang ikhlas sih mau kehilangan semuanya. Saya berusaha untuk ikhlas itu. Nah sekarang tiba-tiba datang hujatan dari fans yang Mbak Asri dan juga netizen ya. Saya berusaha ikhlas lagi, berusaha lebih besar lagi. Saya berusaha membesarkan kapasitas diri saya untuk menerima semua hujatan itu. Ya saya anggap itu sebagai input saya lah. Dan saya juga memerhatikan semua detik menit itu saya baca tuh, lihat tuh semua podcast Mbak Asri. Oh ternyata sampai begitunya ya. Saya mohon maaf aja. Jadi ini akan saya jadikan jadi bahan evaluasi saya. Setali 3 uang dengan Asri, Galich pun merasa kesedihan mendalam atas perpisahan mereka. Ia bahkan mengaku kerap kali menangis seorang diri, apalagi saat memikirkan anak-anak atau saat melihat kebersamaan keluarga lain yang masih lengkap. Karena itulah, ia berharap Asri bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Jika memang masih ada yang mengganjal atau merasa sakit hati, Galich membuka diri untuk membicarakannya secara baik-baik. Kita ini sama-sama sakit loh. Kita ini sama-sama sedih loh. Jangan dikira saya senang loh. Siapa yang mau begini? Gak ada yang mau begini ya. Kita mau damai. Kita mau menikah sekali dalam seumur hidup. Saya juga nangis loh. Saya jujur aja. Saya sering nangis di mobil nih. Apalagi kalau lihat anak saya, lihat orang keluarga makan aja lengkap, saya lagi makan sendiri. Saya dulu biasa aja, tapi sekarang saya air mata langsung keluar otomatis. Bukannya saya mau cari pembelaan. Ini apa yang saya alami. Jadi kita berdua sama-sama sakit, sama-sama sedih gitu di dalam perceraian ini. Jadi kan semuanya tutup buku lah, itulah. Harusnya ya bisa move on lah. Nah netizen dan ini tuh
enak aja bisa move on. Itu kan penderitaan kamu 17 tahun. Maksud kamu apa bisa move on? Kamu enak aja bisa ngomong move on. Maksud saya move on gini, dalam kerangka timeline yang ini ya sudah kita selesaikan di sini. Nah kalau Mbak Asri mungkin masih merasa sakit hati, ya bisa ngobrol baik-baik, tapi kan tetap dalam kerangka bahwa kita nggak mau orang tahu apa yang terjadi dengan kita gitu. Namun, kini nasi sudah menjadi bubur. Apapun yang ia katakan mungkin sangat sulit merubah pandangan banyak orang terhadapnya. Namun di balik itu semua, Galich lebih mementingkan kondisi psikis anak-anaknya. Ia pun berencana untuk menjelaskan semua kepada mereka jika perlu duduk bersama dengan Asri. Galich ingin buah hatinya tahu meski orang tuanya berselisih paham, namun kasih sayang terhadap mereka tidak akan berkurang sedikit pun. Menurut saya, ini kan ngomongin keluarga kita juga, jadi kan once dia buka aib kan berarti kan semua ya keluarga kecil kita ini juga istilahnya semua akan terdampak lah gitu. Ya nggak nyangka aja sih, saya sampai sekarang masih kaget gitu. Ya makanya saya cuma bisa menanggapi secara diplomatis aja. Mungkin saya bawa screen itu podcastnya saya hidupin. Nah ini saya akan berikan klarifikasi, itu ide saya, tapi nggak tahu apakah diterima Mbak Asri atau enggak. Jadi biar saya berdua langsung kayak sesi komunikatif ya, antara ini ada podcast kayak gini isinya. Dan di situ saya akan menjelaskan ke anak-anak apa yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi biar ada, tapi kita juga harus ini dulu nih, kompak dulu nih, jangan sampai di depan anak kita itu kamu enggak, kita harus berdua ngomong dulu, kita harus samakan dulu frekuensi. Ini sesi buat anak-anak, tolong kita seragamkan bahasa kita ya, biar mereka tahu gitu. Jadi pas saat penyampaian, jadi kalau sambil tiba-tiba ada podcast itu anak-anak dekat, oh papi bilang ini begini kok, oh mami bilang ini begini kok, ya memang orang tua kami memang berselisih dan akhirnya orang tua kami memang bercerai. Jadi itu buat kebaikan mereka berdua, dan tapi intinya mereka masih sayang kok sama kita gitu. Karena